Genius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi, dan bukan animasi. Oke, baiklah adik-adik. Alhamdulillah ketemu lagi dengan The Proms. Kali ini The Proms akan mendampingi adik-adik kelas 7 SMP, mata pelajaran IPA ya. Kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Oke, siap ya adik-adik? Kita mulai. Adik-adik, yang pertama tentang kalor. Ya, kalor nanti simbolnya adalah Ki. Satuannya SI-nya dalam Joule. Jadi kalau ada satuan bukan Joule berarti bukan SI. Itu adik-adik, ngerti ya? Nah, sebenarnya apa itu kalor? Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi. Jadi, adik harus ngerti, kalor itu energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ini kata-kata kuncinya adik-adik. Jadi kalau suhu dan kalor itu beda ya. Kalau suhu itu ya besaran suhu, SI-nya Kelvin, sedangkan kalor adalah energi gitu ya. Suatu bentuk energi. Nah, kemudian satuan kalor ya di samping Joule ada yang namanya kalori. Dan bahkan ini lumayan sering dipakai. Definisinya apa? 1 kalori adalah energi ya, energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Gitu. Jadi kalau kalori itu ya nanti jodohnya masanya dengan gram. Gram SI bukan SI. Gitu ya. Makanya kalori juga tidak SI. Sedangkan SI-nya adalah Joule. Kalau Joule ini nanti jodohnya dengan kilogram, itu sesama SI. Ngerti ya adik-adik ya? Nah, dalam SI satuan kalor adalah Joule. Karena ada satuan yang tidak SI, maka muncullah ya kesetaraan bahwa 1 Joule ini sama dengan ya 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Gini adik-adik. Nah, kalau dibalik 1 kalori berapa Joule? Ya, 1 kalori berapa Joule? Ya tinggal 1/0,24 dan ternyata angkanya cantik sekali adik, yaitu 4,2 Joule. Gitu ya. Adik tahu ya, jadi dari mana asalnya 4,2 itu? 1/0,24 gitu ya. Ternyata hasilnya adalah 4,2. Percaya nggak adik? Percaya? Nah, coba aja dihitung atau pencet kalkulator. 1/0,24 maka muncul 4,2. Cantik ya angkanya? Ya emang semua angka itu cantik kalau kita ngerti gitu ya. Oke, kita lanjut. Adik-adik, kalor itu merubah suhu benda atau bisa juga merubah wujud benda. Jadi suatu benda kalau diberikan kalor maka ada 2 kemungkinan, yaitu bisa suhunya yang berubah, bisa wujudnya yang berubah gitu adik-adik ya. Dan ini tidak bisa terjadi bersamaan loh adik ya. Jadi maksudnya gini, selama suhu benda itu berubah maka wujudnya tetap gitu loh adik-adik. Atau sebaliknya, selama wujudnya berubah maka suhunya tetap. Nah ini yang adik-adik harus tahu. Jadi sendiri-sendiri, contoh, selama es melebur menjadi air, suhunya tetap 0 derajat Celcius adik-adik, nggak berubah dia ya gitu. Sebaliknya, selama air itu suhunya naik ya, selama suhunya naik atau turun, wujudnya tetap air gitu loh ya. Oke, seperti itu, ngerti ya. Nah, jadi suhu berubah, saya tulis ketika suhu berubah sudah dipastikan wujudnya tetap gitu adik. Di sini kita mengenal definisi dari kalor jenis, simbolnya C kecil ya. Kalor jenis itu nanti adalah C kecil. Adalah banyak kalor yang diperlukan oleh 1 kilogram zat, karena memang kita SI adik ya, untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Oke ya, jadi akhirnya kalor jenis itu apa? Banyak kalor ya. Kalor adalah Ki yang diperlukan
oleh 1 kilogram zat itu massa. Ya, menaikkan suhu sebesar, menaikkan berarti ada selisihnya kali delta T, gitu loh adik-adik ya. Maka inilah perumusan untuk C. Nah, dengan perkalian silang adik, maka tentu Q sama dengan apa? M kali C kali delta T. Akhirnya kita dapatkan rumus kalor Q MC delta T, gitu ya adik-adik ya. Nah, dalam hal ini Q tadi menyatakan apa? Kalor. SI-nya dalam satuan Joule. M-nya dia adalah massa. Kalau massa berarti kilogram, gitu ya. Sementara C-nya menyatakan apa? C-nya adalah kalor jenis. Dan delta T ya, ini menyatakan selisih suhu, gitu ya adik ya. Oke, ini dalam derajat Celcius. Kemudian kalor jenis ya sesuai rumus ini, berarti satuannya apa? Q per M delta T, berarti Q-nya adalah Joule, M-nya kilogram, delta T-nya derajat Celcius, gitu ya adik-adik ya. Oke, baiklah. Di samping kita kenal kalor jenis, kita juga harus mengenal yang namanya kapasitas kalor, simbolnya C ya, C besar. Adalah banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1. Ya, sebesar 1 derajat Celcius. Nah, sehingga kalau di sini tidak ada batasan 1 kilogram. Tidak ya, tidak ada. Ya, maka di sini hanya apa? Banyaknya kalor Q untuk ya ini menaikkan berarti delta T, gitu ya. Nah, akhirnya seperti ini. Kalau C besar dirumuskan cukup Q dibagi delta T. Akhirnya adik-adik, dari sini Q sama dengan apa? C besar delta T. Betul ya? Dengan perkalian silang kan ini. Q-nya seperti ini. Adik-adik, padahal tadi di atas ya, Q juga dirumuskan apa? M C kecil delta T, gitu ya. Nah, dari kesamaan dua persamaan ini, C besar delta T sama dengan M C kecil delta T, ya bisa kita simpulkan apa? C besar itu adalah M kali C kecil, gitu adik-adik ya. Jadinya CMC, keren ya. CMC, C besar M kali C kecil. C besar adalah kapasitas kalor dan C kecil adalah kalor jenis, itu hubungannya. Kalau kapasitas kalor ya, satuannya apa? Sesuai rumus Q per delta T, Q-nya Joule per delta T derajat Celcius, gitu ya. Oke, baiklah teman-teman. Nah, ini ternyata kita sudah sampaikan untuk konsep ya tentang kalor. Nah, sekarang kalau yang pertama tadi adalah dengan kalor suhu berubah ya, ya. Maka yang kedua yang berubah adalah wujud. Ya, bagaimana ketika kalor yang diberikan ke suatu benda itu merubah wujud? Ini kalau wujudnya berubah bisa dipastikan suhunya tetap, gitu adik. Oke, jadi adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain, gitu loh. Jadi wujudnya berubah, gitu ya, dan benda lain, gitu loh ya. Karena pelepasan atau penyerapan, memang kemungkinannya dua, bisa melepas kalor, bisa menyerap kalor, gitu ya. Ketika wujud suatu benda berubah, ada kalanya yang menyerap kalor, ada kalanya melepas kalor. Oke, baik. Nah, kemungkinannya adik, kita tahu bahwa zat itu ada padat, ada cair, ada gas, gitu ya. Nah, maka kemudian kita mengenal macam-macam. Sekarang misalnya adik, ini kita ambil yang cair ke padat. Contohnya adalah air menjadi es. Nah, maka itu yang dinamakan apa? Membeku, gitu ya. Oke, cair ke padat adalah membeku. Sementara itu adik-adik, kalau gas ke cair ya, gas ke cair. Contohnya apa? Contohnya misalnya embun pagi itu dari gas ya, awan, kemudian menjadi cair. Peristiwa ini yang dinamakan dengan
mengembun, ya. Gas ke cair itu disebut mengembun. Kemudian lagi adik-adik, kalau gas ke padat namanya apa? Ya, dari gas langsung ke padat. Kalau padat ke gas contohnya kapur barus, ya. Ya, itu namanya menyublim, ya. Kalau yang padat ke gas ini menyublim. Sorry, kita pakai merah ya biar konsisten. Yang ini namanya menyublim. Padat menjadi gas. Kalau dibalik, gas menjadi padat namanya apa? Disebut mengkristal, adik-adik, ya. Mengkristal. Gitu, kenali. Kemudian kalau padat menjadi cair, contohnya es menjadi air, yaitu namanya mencair, bisa. Kalau ini sih banyak nama, Dek. Boleh dikatakan apa? Melebur. Boleh juga meleleh, itu ya, sama. Kemudian kalau cair menjadi gas, ya contohnya apa? Air yang kita panaskan terus, ya, kemudian 100 derajat masih dipanaskan lagi, dia menguap, ya. Maka yang seperti ini namanya adalah menguap. Gitu adik-adik. Pertama harus kenal nama-namanya. Nah, di sini adik-adik ada yang saya tuliskan biru, ada yang merah, gitu ya. Nah, itu untuk membedakan. Apa yang dibedakan? Bahwa untuk yang kita tuliskan biru, ya berarti contohnya apa? Biru itu ini ya, membeku, yaitu cair menjadi padat, ya. Itu dia melepas atau menerima kalor, gitu, menyerap atau melepas, ya, biar kita konsisten. Jadi kalau kita cair menjadi padat, adik-adik, ini dia akan melepas kalor. Sementara kalau padat menjadi cair, ya, contohnya es menjadi air, itu dia menyerap kalor, ya. Jadi yang merah ini adalah menyerap, gitu adik-adik, menyerap kalor. Ini semua yang merah ya, dan semua yang biru berarti dia adalah melepas kalor. Gitu ya, ini adik harus tahu. Artinya melepas kalor itu siapa saja, bisa membeku, bisa mengembun, bisa mengkristal, ya. Menyerap kalor itu siapa saja, bisa mencair, bisa menyublim, bisa menguap, gitu. Oke ya adik-adik. Nah, dalam hal ini kalor, besar kalor yang dibutuhkan untuk, ya, dibutuhkan atau dilepas, ya. Ya tergantung dia melepas atau menyerap. Nah, keduanya dirumuskan dengan Q sama dengan M kali L, gitu adik-adik, gitu ya. Perhatikan, tentu saja Q dalam hal ini adalah kalor dalam satuan joule, sementara M ini menyatakan massa itu apa? Kilogram, ya. Dan L ini adalah kalor laten. Kalor laten itu apa? Ya kalor perubahan. Ya gitu ya, kalor perubahan. Baik, adik-adik, kalor laten itu ya macam-macam. Kalau melebur ya pakai L, mengembun pakai E, menguap pakai U, gitu ya. Gitu. Intinya semua adalah kalor perubahan. Satuannya apa, adik? Dari sini juga kelihatan kalau L sama dengan apa? Q dibagi M, gitu ya adik-adik ya. Berarti satuannya adalah Q itu joule, M itu massa, berarti kilogram, gitu ya. Joule per kilogram. Oke. Ini agak batuk ya adik ya, maaf. Baik, tapi tetap semangat adik-adik ya, tidak masalah. Insya Allah malah segera sembuh. Oke, perhatian. Asas Black. Jika dikemukakan oleh Joseph Black. Nah, ini nama lengkapnya ya. Kita panggilnya Black, lengkapnya Joseph Black. Merupakan prinsip dalam termodinamika. Bagaimana itu? Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi. Ingat ya, dilepaskan oleh suhu lebih tinggi itu harus sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Lepas
sama dengan yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah gitu. Oke ya adik-adik ya, sehingga pada asas Black itu ya kita tulis bahwa kalor yang diterima ini harus sama dengan apa? Kalor yang dilepas. Secara umum ini adik-adik. Oke ya. Nah, adik. Perhatikan. Kalau kita mengerjakan soal-soal seperti ini nanti, maka yang pertama kita buat adalah grafiknya. Kita sketch grafik pencampuran bendanya gitu ya. Nah, untuk ciri dia menerima kalor, yang namanya menerima kalor itu akhirnya kan suhunya menjadi lebih tinggi. Maka grafiknya adalah miring naik gitu. Itu menerima kalor. Kemudian kalau berubah wujud dalam grafiknya dia ke kanan. Gitu ya. Ini ciri menerima. Sementara ciri melepas ya, namanya melepas itu kan suhunya berkurang, maka miringnya miring ke bawah. Setelah itu kalau datar ke kiri, gitulah adik-adik ya. Cirinya seperti itu. Ya, oke. Nah, sehingga dengan grafik telah terbentuk, maka selanjutnya adik-adik akan tahu. Nah, oke baik. Sebelum ke soal-soal ya, nanti kita akan bahas soal tuh banyak sekali dan asik-asik adik ya. Pertama adik harus mengerti dulu, kita berikan seperti apakah grafik perjalanan kalor mulai dari es sampai ya terakhir uap air ya tentu saja gitu. Jadi gini, misalnya ini ada es, suhunya negatif ya, suhu negatif. Kalau dia mendapat kalor pertama gimana? Nah tentu saja suhunya naik dulu, naik suhu, maka miring ke atas. Kemudian ini apa ini? Karena suhu berubah wujudnya tetap es, tapi sudah nol gitu loh adik-adik ya. Kemudian dia berubah wujud itu datar. Es berubah wujud jadi apa? Jadi air. Terus suhunya berapa? Karena wujudnya berubah maka suhunya tetap nol. Itulah adik-adik. Ngerti ya? Ini harus sangat paham sebelum ke soal. Kemudian kalau ada kalor lagi berarti suhu air itu akan naik gitu. Ya, sampai akhirnya paling pol berapa kalau air? Ya, 100 derajat Celcius. Wujudnya apa? Tetap air. Mengapa? Karena suhu berubah. Ingat, selama suhu berubah wujudnya tetap air gitu ya. Oh, ternyata begitu tuh Pram. Iya, adik-adik. Kemudian, kalau air ini terus dipanaskan, maka wujudnya berubah. Ya. Berubah menjadi apa? Air dipanaskan terus menjadi yang namanya uap air gitu adik. Uap air ini suhu berapa? Ya tetap 100 gitu ya. Baru bisa kemungkinan kalau diteruskan ya uap airnya suhunya akan naik, tetap uap air tapi suhunya naik gitu. Oke adik. Sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah perumusan kalornya. Suhu naik berarti MC delta T gitu adik ya. Massa apa? Massa es. C apa? C-nya S. Delta T apa? Delta TS gitu ya. Yang datar rumus Q-nya apa adik? M kali L. Massa apa? S. L apa? LS gitu. Dan ini naik lagi berarti rumusnya apa? MC delta T. Menyesuaikan massa air, C-nya air, delta T menyesuaikan gitu adik ya. Ini datar berarti rumusnya apa? M kali L ya. Massa air, L-nya L uap air gitu ya. Oke, jadi gampang ini ya. Kalau miring MC delta T, kalau datar M kali L, itu prinsipnya. Baik, dari dasar konsep itu adik mari kita coba bereskan untuk soal-soal yang ada. Soal kita tidak banyak adik ya, hanya berapa ya? Hanya ada 4 nomor adik. Tapi The Pram sudah pilihkan untuk tingkat kesulitan ya sampai yang susah ya, tentu dari yang biasa. Oke, dan semuanya akan menjadi biasa, tidak ada yang susah. Gitu ya adik-adik. Baik, perhatian. Untuk nomor 1 perhatikan adik-adik. Es bermassa 2 kg, mula-mula suhunya 0 dipanaskan hingga suhunya 90 derajat. Ingat, pertama es. Kita buat dulu grafiknya, nanti mengenakkan kita. Jadi ini ada es, oke.
2 kg. Mula-mula suhunya 0. Dipanaskan hingga suhunya 90. Ya, kan tidak mungkin dari es langsung 90. Kalau es itu bagaimana, Dek? Suhu 0. Ya, kan pada suhu 0 es itu melebur, berarti datar, Dek. Gitu ya. Di sini menjadi apa? Menjadi air, tapi suhunya tetap 0. Baru dari air ini akan naik. Itu, Adik ya. Akan naik ya. Tetap air ya, tapi suhunya 90 derajat. Sudah gitu ya. Karena berakhir pada suhu 90. Berarti apa? Kita namai Q1, kita namai Q2. Siapa Q1? Berarti karena datar M kali L, massa S, L-nya S. Siapa Q2? Miring, berarti M C delta T ya. Massa S tapi sudah menjadi air, Adik ya. C-nya C air, delta T menyesuaikan gitu. Ya. Pertanyaannya apa toh? Kalor yang dibutuhkan. Oke. Karena memang dia butuh kalor. Jadi sederhana saja, Dek. Kalor yang dibutuhkan ya udah kita jumlah aja, Dek. Q1 ditambah Q2 gitu ya. Kita tulis massa S kali LS ditambah massa ini ya Q2, massa air C air kali delta T. Oke. Adik kita pakai angkanya. Massa S berapa, Dek? Massa S adalah 2 kg. Kalor lebur S kita lihat ya. Kalor lebur S, oh ini nilainya ya, kita pakai yuk 336.000 gitu ya. Kemudian kita tambah, adik-adik, massa air kan yang dari S berarti tetap sama 2 kali C air, kalor jenis air, wow ternyata berapa? 4.200. Delta T itu perubahan suhu. Adik lihat, pada Q2 ini kan mula-mula 0 berubah menjadi 90 ya. Berarti delta T-nya berapa, Adik? Tinggi kurangi rendah. Gini. Ngerti ya, Adik ya? Nah, udah selanjutnya kita tinggal ngitung aja. Ya, 2 kali 3, 36, 2 kali 6, 2 gitu ya. 12 nyimpen 1, 2 kali 3 adalah 6 tambah 1, 7, 2 kali 3, 6, 672, wes keren ya, 672.000. Kemudian Adik kita tambah, ini 90 deh ya, 42 kali 2, 84 kali 90, oke, berapa? 756 gitu ya, ribu, nah gitu. Dan kalau ini kita jumlah berapa, Adik? Nah ini kan ribunya biarkan kita tulis dulu. Berarti kita jumlahnya tinggal 6 tambah 2. Berapa 6 tambah 2? Ya 8. 5 tambah 7. Ya 12. Nyimpen 1 deh ya. 7 tambah 6, 13 tambah 1, 14. Titiknya di mana? Di sini, Adik-adik ya. Ini satuannya adalah joule. Adik-adik masih ingat ya? Kalau 03 itu kan 1000, bisa diganti dengan kilo. Akhirnya sesuai jawaban 1428 kilo joule, gitulah Adik-adik. Ye, selesai 1428 kilojoule gitu. Gimana, Adik? Ngerti ya? Ternyata mudah ya. Oke, Adik, sekarang nomor 2. Perhatian. Vita mencampurkan es dengan air panas. Oh, es dicampur dengan air panas dalam suatu wadah. Massa es dan air berturut-turut 1. Jadi ini massa esnya 1, yang 2 ini apa? Massa airnya. Suhu es sebesar negatif 5 derajat Celcius, sedangkan air panas 90. Diketahui ini macam-macam yang dibutuhkan, maka suhu campurannya berapa? Oke. Adik, kalau nomor 1 tadi kan bendanya masih 1 ya, Dek ya. Es berubah jadi air. Tapi kalau nomor 2 kita sudah mencampurkan. Alamatnya apa? Jelas kita nanti menggunakan asas black. Kita buat dulu grafiknya. Yang kalau nyampurkan ya ada 2 titik, ada dari atas, ada dari bawah, Adik. Dari bawah yang suhunya rendah berarti es atau air? Jelas es ya. Esnya tadi berapa? 1 kg. Kita tulis sekalian 1 kg. Bentuknya es. Suhunya berapa, Dek? Negatif 5 derajat Celcius. Kalau ini lengkap nanti enak berikutnya ya. Dicampur dengan apa, Dek? Dicampurnya adalah dengan air. Airnya 2.
2 kilogram. Wujudnya air, gitu ya. Kemudian suhunya 90 derajat Celcius, gitu. Ini akan kita campur. Baik, berarti perjalanan es suhu negatif. Es itu hanya bisa melebur kalau suhunya 0, Adik. Berarti harus naik dulu, ya. Suhu berubah berarti es tetap es, tapi di sini suhunya 0, gitu loh, Adik ya. Baru es suhunya 0 itu dia bisa melebur, datar. Perubahan wujud, Adik. Es berubah wujud jadi apa? Jadi air, ya, tapi suhunya tetap 0. Dari tadi gitu ya, kita sudah tahu itu. Nah, kalau yang air bagaimana? Karena dicampur dengan es yang suhunya lebih rendah, maka suhu airnya turun, Adik, gitu ya. Suhu airnya turun lah. Air yang dari sini berarti masih naik lagi, gitu ya. Nah, terjadilah pertemuan. Disinilah yang namanya suhu campuran. Kita misalkan T gitu ya. Dan di sini inilah yang ditanyakan. Yes, keren, Adik ya. Oke. Ya, ini prinsip mencampurkan seperti ini. Nah, ini adalah satu contoh soal aja dan banyak soal tentang ini, prinsipnya sama, Adik. Oke, berarti Adik-adik, saya bisa bilang ini kita namai Q1, Adik ya. Kita namai Q2. Sini apa? Ada Q3. Berarti sini apa? Q4. Tuh, gampang kan? Setelah grafik terbentuk, maka berikutnya tinggal menyesuaikan. Yang dipakai tadi namanya apa, Dek? Disebut asas Black. Nah, gitu ya, Dek ya. Dalam pencampuran dua benda. Mengatakan apa dia? Ki terima sama dengan Ki lepas. Adik masih ingat ya? Terima itu ya berarti suhunya naik, yang miringnya miring naik gitu ya. Kalau datarnya kanan ya udah berarti ada Q1, Q2 dan Q3. Kita tulis Q1 tambah Q2 tambah Q3 itu adalah Q terima. Oh, Q lepasnya cuma ada satu ya, Dek ya. Berarti Q4 gitu. Oke, selebihnya mari. Ini miring berarti rumusnya MC delta T. Tadi gitu ya, miring MC delta T kalau datar M kali L. Yang Q1 berarti masanya adalah massa S, C-nya adalah CS, delta T-nya menyesuaikan. Kemudian ditambah Q2, Q2 datar berarti M kali L. Massa apa? S, LS gitu. Q3 miring lagi berarti M, C, delta T, Adik. Nah, kalau ini air, tapi kan air dari S, hati-hati, mending kita tulis massa S karena masanya kan tidak berubah, Dek. Tapi C-nya sudah C air, delta T menyesuaikan. Gitu ya, Dek ya. Q4 miring, nah, miring ya tetap ya, miring itu MC delta T, Adik. Hanya di sini massa air, C-nya air, delta T-nya menyesuaikan. Gitu ya. Oke, sederhana. Pokoknya miring MC delta T, pokoknya datar rumusnya M kali L. Gitu loh, Adik-adik ya. Baiklah, Adik-adik, kita pakai yuk angkanya. Massa S-nya 1. CS-nya ya, sambil lihat sini, kalau jenis S ini dia 2100 gitu, Adik. Delta T-nya tinggi kurangi rendah, negatif 5 jadi 0, berarti 0 dikurangi negatif 5 maka 5. Karena delta T ini selalu tinggi kurangi rendah ya, makanya positif. Kemudian ditambah massa S jelas 1 kg. LS kalor lebur S, kita cari kalor lebur S, ini dia berapa? 336 ribu gitu, Adik. Kemudian ditambah dengan massa S tetap 1, C-nya C air, kalor jenis air. Kalor jenis air berapa? Ini dia 4200 gitu ya, 1 kali 4200 ya, kali delta T, Adik-adik. Q3 itu apa? Dari 0 sampai T berarti T dikurangi 0 gitu, Adik ya. Terus sama dengan, nah ini kita tulis di bawah massa airnya sih 2, C-nya air berapa? 4200 gitu ya. Delta T-nya tinggi kurangi rendah, Dek, 90 menjadi T, berarti tinggi 90, makanya 90 dikurangi dengan T. Wes, mantep ya, Adik-adik ya. Oke, sekarang gini. Termasuk masalah utama adalah ketika kita menghitung, karena kita akan dihadapkan dengan angka-angka yang mungkin susah menurut adik-adik. Menurut adik-adik loh ya. Kalau menurut The Pram ya enggak sih ya.
Ini kan cantik sebenarnya deh, ada 4200, 4200, 2100. Berarti bisa semua kita bagi 2100, semua suku ini sudah habis. Suku ini ntar dulu, suku ini 2000 dibagi 2100 berarti 2. Ini juga bagi 2100 berarti 2. Yang ini tadi 1. Gitu ya, Dek ya. Lah ini apa bisa? Pasti bisa. Ternyata 336 kalau kita bagi dengan 21 itu hasilnya bulat loh, Dek. Dia adalah 16. Ini penting nih untuk mempercepat menghitung. 336 kita bagi 21 itu 16. Ya, berarti kan ini nolnya 3 terus tadi nolnya 2 ya. Berarti kalau semuanya kita bagi 2100 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 160 itu ya. Karena dengan seperti ini adik-adik berikutnya adalah enteng banget kita ngitungnya. Yuk lanjut. Perhatian. Berarti 1 kali 5 ya 5 gitu ya. Ditambah 1 kali 160 ya 160, gimana lagi? Ditambah 2 kali T min 0 kan T ya, berarti 2T. Wah, keren. Loh kok gampang ya, bikin sebel deh. 2 kali 2 4 ya. 4 kali 90 berapa deh? 360 kurangi 4 kali T ya. 4 kali T apa deh? 4T lah ya. Oke, baik. Sekarang yang punya T kita kumpulkan di kiri. Berarti adik-adik negatif 4 ke kiri. 2 tambah 4 berapa deh? 6T ya. Di kanan ada 360 kita kurangi. Nah, di sini 5 tambah 160. Berapa itu? 165 berarti kurangi 165. Dan tentu saja 360 dikurangi 165 adalah 195. Berapa toh T-nya? Berarti kita punya 195, adik bagi dengan 6 gitu ya. Oke, adik-adik 195 bagi 6 berapa ya? Dan hasilnya koma ya. Yang demikian adik-adik nggak perlu betul-betul ngitung, nggak perlu ya, karena kita bisa dengan kirologi adik. Kirologi ya, kiro itu kiro-kiro, logi ilmu ya. Kita ngira tapi nggak ngawur gitu loh adik. Adik coba kalau 6 kali 3 berapa? 18 kali 30 180. Oh, kalau 30 itu 180. Padahal ini 195, nggak nyampe 40-an ya, tapi 30. Maka yang angka pertamanya 3. Mana yang angka pertama 3? Ini bukan, ya udah selesai. Ternyata sudah dihitungkan oleh pembuat soal. Terima kasih pembuat soal, sudah dihitungkan, jadi saya mudah menjawabnya. Gitu adik-adik ya. Oke, tripnya tadi namanya apa adik? Kirologi. Nah, gitu. Sejak kelas 7 SMP nanti seterusnya kirologinya harus makin bagus bersama The Prams, karena kirologi hanya ada pada The Prams ya gitu. Oke adik, 2 nomor telah kita lalui. Baik. Nah, adik-adik masih ada nomor 3, masih ada nomor 4 gitu ya. Oke, tetap semangat. Adik-adik di nomor 3. Ya, gimana nih? Kalau nomor 4 perbandingan, kalau nomor 3 kondisi akhir. Ini semuanya menantang. Cuma 4 nomor, tapi versi dan variasinya wow, keren ya, lengkap ini. Oke, perhatikan 3 adik. Es bermasa 6 kg bersuhu negatif 10 diberi kalor. Oke adik, diberi kalor itu berarti artinya kalornya dilepas apa diserap? Ya, berarti lepas. Jadi akan dilepaskan kalor 1500 Joule gitu loh deh ya. Kemudian diketahui es suhunya negatif. Jadi kalau bisa saya gambarkan adik, ya cuma satu benda kan ini ya, bahwa es di sini ada 6 kg gitu ya. Ini adik, wujudnya adalah es, suhunya adalah negatif 10 gitu. Oke ya. Selanjutnya berarti dia nanti akan naik ya, suhunya naik karena suhu negatif seperti biasa dek, tetap es tapi suhunya 0. Baru kalau masih ada kalor, kalau masih ada loh ya, kalau enggak ya sudah. Kalau masih ada kalor
maka dia akan gini. Sampai polnya ya, ini polnya grafik ini ya, paling maksimal itu adalah air suhunya 0 derajat Celcius gitu. Kalau masih ada lagi ya akan naik ya, tapi kan kita perlu cek. Makanya semua soal yang sifatnya menanyakan kondisi akhir, maka kita perlu yang namanya cek dulu gitu ya. Jadi kalor 1500 kilojoule, nulis soalnya sedikit keliru ya. Ini kilojoule adik ya, bukan joule, dikit banget ya, berarti ini kilojoule. Kalau 1500 kilojoule berarti berapa ini? 1500 tambahin nolnya 3. Keren ya, berarti 1.500.000 joule gitu ya. Nah, ini kita akan cek dengan kalor seperti itu perjalanannya sampai di mana. Adik-adik untuk membedakan aja, saya namai Q1, ini Q2. Baik ya. Sekarang adik, coba apakah Q1 bisa sampai sini ya, kita hitung dulu. Dalam rangka cek, kita harus ngitung Q1. Ingat miring berarti MC delta T, selalu gitu deh ya. Massa siapa? Massa S. C apa? CS. Mari kita hitung. Massa S adalah 6, gitu ya. 6 kg. Kalor jenis S tadi, kalor jenis S berapa? Ini 2100. Delta T-nya negatif 10 sampai 0 berarti 10. Mudah sekali ya. Berarti di situ adalah 6 kali 21. Berapa, Dek? 126. Nolnya berapa? 3 ya. Joule gitu. Oh, ternyata untuk sini baru 126.000. Padahal kita punya berapa? 1.500.000 ya. Kesimpulannya adik-adik, masih lanjut enggak sampai sini? Ini masih lanjut enggak? Masih, dia masih lanjut, entah sampai mana. Nah, dalam ngecek adik, kita hitung dulu Q2. Q2 maksimal, artinya sampai pol sini ya. Berarti kita punya apa? M kali L karena datar, massa S kali LS. Yuk kita hitung yuk. Massa S-nya berapa? 6 kg ya. Kalor lebur S berapa? 336.000. Gitu adik ya. Nah, ini hasilnya berapa? 6 kali 336 ya. Ternyata kalau ini kita kalikan, oh banyak sekali. 6 kali 6 36 gitu ya. 36 nyimpen 3, 6 kali 3 18 tambah 3 21, nyimpen 2. 6 kali 3 18 tambah 2 20. Wow, 1 2 3 set. Wow, ternyata sudah 2 juta ya. Untuk Q2 saja sudah 2 juta, padahal semuanya hanya 1.500.000 ya. Berarti kesimpulannya tidak sampai sini, tidak. Ini belum sampai. Kira-kira berhenti di sini. Inilah kondisi akhir ya. Inilah kondisi akhir ya. Kenapa? Karena nggak cukup untuk sampai sini. Nah, kalau memang kondisi akhirnya adalah seperti ini adik-adik, pertanyaan saya, apakah semua es sudah melebur? Belum, karena untuk meleburkan semua butuh ini. Apakah sudah ada yang melebur? Sudah ada. Ya, berarti apa? Situ dipastikan sebagian es itu melebur. Belum semua, tapi sebagian. Ya, karena sebagian es melebur, maka campurannya yang melebur kan jadi air deh ya. Maka adanya campuran air dan es ya. Terus bersuhunya berapa adik-adik? Kalau sepanjang garis ini 0, ini juga 0 ya, sudah suhunya masih tetap 0 itu gitu ya dek ya. Nah, kecuali kalau Q1 dan Q2 kita jumlah masih lebih kecil dari 1.500 ya, dia masih naik lagi, kita cek ya. Gitu cara ngeceknya seperti itu dek. Berarti mana jawaban yang benar? Dia adalah campuran air dan es bersuhu 0. Campuran air dan es bersuhu 0 derajat Celcius. Keren. Jawabannya B. Gitu lah adik-adik ya. Gimana? Ya, jelas kan? Alhamdulillah. Baiklah adik-adik, satu soal lagi nomor 4. Perhatian.
Bejana berisi A gram air bersuhu 30 derajat, dimasukkan B gram es bersuhu negatif 5. Berarti laki-laki ini mencampur dua benda. Jadi yuk, dari bawah, dari atas. Bawah yang suhunya rendah berarti apa ini? B gram. Ya, wujudnya adalah es bersuhu negatif 5 derajat Celcius. Dicampur dengan A gram. Wujudnya adalah air bersuhu berapa? 30 derajat Celcius. Gitu ya, selalu begitu. Kondisi akhir semua es melebur dengan suhu 0. Oh iya, oke, penting ini. Kondisi akhirnya gitu. Esnya sudah melebur. Nah, ini suhu negatif, Dek, berarti naik dulu. Es suhu tetap es tapi suhunya berapa? 0. Dan kondisi akhir esnya sudah melebur kok ya. Berarti gini, semuanya melebur. Berarti di sini melebur menjadi apa? Air, suhunya tetap 0 gitu ya. Oh, berarti yang dari sini adalah turun. Gitu kan, Dek ya? Dan kondisi akhirnya kata soal di sini gitu loh. Oke. Berarti apa, Dek? Ini ada Q1, kita namai Q2, di sini ada Q3. Oke. Itu ya. Nah, sekarang Adik-adik, kita pakainya apa? Ya asas black. Apa namanya? Asas black. Biasa ya. Bahwa Q terima itu sama dengan Q lepas gitu. Adik-adik yang 5 yang dari bawah ya, Dek ya. Berarti siapa? Q1 ditambah Q2. Siapa yang melepas? Q3. Q1 miring berarti MC delta T. Q2 datar berarti M kali L. Q3 miring berarti apa? MC delta T. Oke. Nah, jangan salah indeksnya. Di sini masa apa? Masa S. C apa? CS. Delta T menyesuaikan apa? S. L apa? S. Masa apa? Air. C apa? Air. Gitu ya, Adik-adik ya. Oke, baiklah. Ternyata masa S-nya adalah B. Kita tulis saja. Kalor jenis S di sini ada. Oh, ini pakai kalori per gram, jadi nilainya setengah. Angkanya lebih enak, Dek. Delta T negatif 5 sampai 0, berarti selisihnya 5. Ingat ya, delta T positif, jangan pernah negatif. Kemudian ditambah dengan masa S. Masa S-nya adalah B. Kalor lebur S, kita lihat kalor lebur S-nya ada yaitu 80. Gitu ya, Adik-adik ya. Sama dengan masa air. Oke, masa airnya berapa, Dek? Mana masa air? Nah, ini ya, masa airnya adalah A. Kalor jenis air di sini ada yaitu 1. Delta T-nya dari 30 menjadi 0, selisihnya 30. Gitu, Adik ya. Oke, baik. Setengah kali 5 berarti 2,5 B gitu, Adik ya. Ditambah dengan B kali 80. Iya, 80 B. Sama dengan apa? 30 A. Oke, Adik-adik. Baik ya. Ternyata kalimat terakhir ini apa? Sini tidak masalah ya. 80 tambah 2,5 berapa, Adik? 80 tambah 2,5 ya. Ya, berarti 82,5 gitu ya. Betul ya? Iya, 82,5 B itu sama dengan 30 A. Gitu, Adik. Kemudian ditanyakan apa? Perbandingan massa A dan B. Iya, berarti ditanyakan adalah A dibanding B, gitu lah, Adik. Ini kan perkaliannya silang ya, silang A-nya kali 30, berarti 30-nya di bawah. B-nya kali 82,5 gitu. Ya, Adik-adik ya. Oke, baik. Nah, kayaknya ini bisa kita sederhanakan. Gimana? Penyederhanaannya bisa ya, Dek ya. 82,5 dibagi 30. Ini dikecilkan ya, dikecilkan. Bisa Adik bagi dengan angka berapa? Bagi 2,5 bisa, Adik ya. Kalau bagi 2,5, 30 bagi 2,5. Kalau 10-nya itu kan 4 ya. 10-nya 4 berarti ini 4 kali 3, dia adalah 12. Gitu ya, Dek ya. Kemudian 82,5 ya jelas dia adalah 33 ya, 33. Oke, kita kecilkan lagi, Dek. Bagi 3 berarti 11, bagi
eh, bagi berapa dek? 33 bagi 12 itu kalau kita kecilkan lagi berarti bagi 3, ini 11, yang 12 bagi 3 berapa? 4 gitu ya. Ini bisa dikecilkan lagi? Oh tidak ya, berarti terakhir berhenti di situ. Oke, sorry ya, ini sedikit kesalahan tulis ya. Maka mestinya yang benar adalah 11/4 gitu adik ya, jawabannya ada pada D gitu. Beginilah macam-macam variasi soal, dan untuk adik yang di SMP ini sudah soal yang sangat wow ya, kebanyakan seperti nomor 1 dan 2 ya. Kalau 3 dan 4 ini sudah soal pengembangan. Adik yang memang suka dengan fisika silahkan ya, tapi ya memang hanya ingin mengikuti di sekolah ya 1 dan 2 tadi difahami dengan baik gitu ya, karena tentu The Pram harus melayani semua dari level A sampai Z ya. Sehingga tetap channel The Prams ini sangat mengedukasi adik-adik pelajar di Indonesia untuk semua kalangan ya, dari yang biasa aja sampai yang super cerdas gitu ya. Tetap setia dengan The Prams, makin di hati makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.